Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Kiman atau apalah ya ini cara bacanya, tapi makasih banyak. Katanya semangat terus Min. Siap. Semoga abangnya juga diberikan kesehatan dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk kita ke videonya. Hanya dalam beberapa menit, bahkan aku telah memperoleh lebih dari 10 miliar kekayaan elemen campuran. Loveng tercengang. Tidak heran, semua kaisar menjadi gila. Ada kematian dan kekayaan di sana. Di dalam ruang yang luas itu, ada ribuan pintu keluar. Namun, di tengah riak-riak pertempuran, ruang di sekitarnya akan runtuh, tetapi pintu keluar baru terus bermunculan. Hati-hati semuanya, Tianchen berteriak cemas. Aku terkena serangan jiwa. Camp Iblis memiliki sekitar 10 prajurit yang menuju ke sana. Di antaranya ada Kaisar Cimang yang merupakan kaisar puncak lainnya yang ahli dalam serangan jiwa. Aku telah bertarung dengannya beberapa kali sebelumnya. Aku tidak memiliki jaminan untuk menghadapi dirinya. Mereka sudah ada di sini. Di kejauhan, 12 prajurit Camp Iblis sedang bergegas menghampiri mereka. Pemimpinnya itu sangat jelek. Dia memiliki 4 anggota tubuh seperti binatang. Dia meraung keras. Ke-12 prajurit itu memiliki 6 batas kaisar. Ayo mundur, perintah Cuwu. Naga berkepala 2 dari pihak iblis melolong melepaskan kendali waktu pada area di mana tim Loveng berada. Tianchen, kamu akan mati kali ini. Cimang tersenyum lebar, tawanya menusuk. Jumlah kekayaan yang bisa mereka dapatkan dari menghabisi tim ini sungguh gila, terutama Kaisar Sungai Pedang yang telah mendapatkan harta menara pengorbanan sebelumnya, yang mampu membuat Kaisar Panah Berat yang koma pulih dalam waktu yang singkat. Kekayaannya terkenal di mana-mana. Di tengah-tengah perang 100.000 makhluk Undying, pertarungan tim Loveng tidak terlalu mencolok. Pihak mereka memiliki 5 prajurit dan 4 dari mereka dianggap sebagai batas kaisar. Pihak iblis memiliki 12 prajurit dan 6 diantaranya adalah batas kaisar. Namun, dengan menggabungkan ke-6-nya, mereka memperoleh kekuatan 1 batas kaisar tambahan. Pihak Loveng dirugikan. Pertarungan itu langsung berubah menjadi kegilaan. Loveng mengepakkan sayapnya dan membawa Kaisar Panah Berat cepat bagaikan kilat, membuat kelompok iblis tidak punya cara untuk mengejarnya. Kelompok iblis dengan cepat membuat keputusan untuk menyerah mengejar Loveng. Loveng membawa Kaisar Panah Berat dan menyerbu ke arah puncak kaisar. Loveng sendiri bertarung melawan kaisar puncak lainnya, menggunakan sayap sawu untuk merobek pertahanan musuh sebelum menggunakan bilah bayangan racun. Dalam sekejap mata, Kaisar Panah Berat telah berhadapan dengan 3 puncak kaisar dan Loveng telah menyelesaikan 1. Ketika keempat kaisar puncak dari Camp Iblis jatuh, Kaisar Changqi dari pihak manusia meraung. Dia terlempar ke wilayah berbahaya dan langsung tak bernyawa. Kaisar Qiwu diserang oleh 3 batas kaisar secara bersamaan, nyaris terjatuh ke wilayah bahaya. Dia menggigil dalam hati saat berkata, "Yang, Tianchen, ayo cepat lari. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Tianchen juga cemas. Dia berhadapan dengan Cimang dan kaisar lainnya. Loveng juga panik. Dalam sekejap, pihaknya telah jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Panah Berat, pergilah bantu Qiwu karena pertahananmu kuat. Sementara aku akan membantu Tianchen. Loveng mengepakkan sayapnya dan terbang ke arahnya. Tianchen menatap Loveng dengan cemas. Serangan ilusi jiwa tak berwujud dikirimkan dari atas Cimang mengenai Loveng. Saat terkena serangan, Loveng kehilangan kendali atas tubuhnya dan terpental ke bawah. Hal ini membuat Kaisar Panah Berat yang berada di kejauhan mengubah ekspresinya menjadi ketakutan. Tianchen pun tampak kesakitan saat ia menyerbu ke arah Loveng.
Tian Chen tampak kesakitan, tetapi matanya bersinar dengan kegembiraan yang dingin. Aku benar-benar akan mendapatkan hadiah surgawi kali ini. Dulu aku berhasil mengendalikan jiwa Cimang sehingga dia bisa kembali tinggal di camp iblis. Itu memang tindakan yang bijaksana. Tian Chen adalah seorang ahli dalam pengendalian jiwa. Ia telah menjalani hidup yang keras dan menghadapi banyak kesulitan. Hal itu membuatnya memiliki pandangan yang khusus terhadap dunia. Ia dengan penuh semangat berteman dengan banyak orang. Siapapun yang berinteraksi dengannya akan menganggapnya bukan orang jahat. Namun di dalam, dia benar-benar sesuatu yang lain. Dia memang pernah bertarung dengan Cimang beberapa kali sebelumnya. Saat ketiga kalinya mereka bertemu, dia menggunakan teknik jiwanya untuk mengendalikan musuh dan Cimang menjadi budak jiwanya. Tidak ada cara untuk melihatnya di permukaan. Ditambah lagi, sistem komunikasi pasukan camp iblis sangat lemah. Mereka tidak memiliki sistem pemindai seperti manusia atau robot. Surga membantuku. Betapa sulitnya mengendalikan batas kaisar. Bahkan jika aku membakar tubuhku dan meskipun Cimang dan aku sama-sama ahli dalam serangan jiwa, bahkan dengan semua ini, peluangnya sangat rendah dan aku benar-benar berhasil. Tian Chen sangat gembira. Pertarungan kali ini, Tian Chen sudah memiliki 3 batas kaisar yang membantunya. Tidak ada seorang pun di kedua belah pihak yang mengetahui hal ini sama sekali. Kalian semua adalah targetku. Harta dan kekayaanmu adalah milikku, gerutunya dalam hati. Tian Chen bergegas turun dengan wajah kesakitan. Namun dalam hatinya dia berpikir, kekayaanmu adalah milikku. Tidak ada orang lain yang akan mendapatkannya. Dia melihat Lo Feng jatuh pada daerah berbahaya. Karena takut kekayaannya akan dicuri oleh prajurit lain, maka dialah yang pertama kali bergegas mengejar Lo Feng. Kaisar panah berat yang jauh tidak peduli dengan Chu Wu dan segera bergegas mendekat. Chu Wu tidak berani melawan 4 batas kaisar. Dengan cepat mundur dan terbang menuju Lo Feng. Mata Lo Feng berbinar saat ia terbangun. Dari kota kekacauan primal, perang wilayah luar, dan ribuan tahun pelatihan, itu membuat keyakinannya menjadi sangat kuat. Kekuatan tekadnya tumbuh semakin menakutkan. Lo Feng dapat menggunakan tekadnya untuk menerobos. Lo Feng menatap Tian Chen, matanya dipenuhi kegilaan. Ternyata itu kamu. Saat Lo Feng terbangun, dia tahu Tian Chen telah merencanakan hal ini. Tian Chen melihat Lo Feng terbangun dan terkejut. Dia menduga Lo Feng mengetahui rahasianya, tetapi matanya berkilat dingin. Sudah terlambat. Lo Feng juga menyadari hal ini. Kekuatan jatuhnya terlalu kuat dan bahkan dengan sayap sawu, dia tidak punya cara untuk menghindari wilayah bahaya yang luas. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan kristal dewa api terkuat. Aku akan menggunakan kristal ini untuk melarikan diri dan menggunakan kekuatannya untuk mendorongku ke atas. Reaksi Lo Feng sederhana dan mematikan. Selama ledakan, jarak dekat juga akan menghabisi Tian Chen yang jahat itu. Saat Lo Feng mengeluarkan kristal dewa api, energi misterius yang agung dan tak tertahankan langsung menyelimuti Lo Feng. Sebuah suara bergema di telinga, pikiran, dan kesadarannya. Anakku, kemarilah. Dengan lebih dari 100.000 makhluk undying yang bertarung dengan gila-gilaan di atas sana. Bahkan Kaisar Dalong, Laifol, dan Seven Blade. Dengan ribuan pintu keluar yang runtuh dan yang baru muncul. Satu pintu tiba-tiba muncul di hadapan Lo Feng, membuatnya bahkan tidak dapat menghindar. Sebenarnya, energi misterius itu telah menuntunnya ke sana. Lo Feng mengunus kristal dewa api dan bergegas melalui pintu keluar, meninggalkan ruangan itu. Tian Chen yang menyesal dan takut setelah melihat Lo Feng mengeluarkan kristal dewa api terkuat. Dia merasa lega saat melihatnya terjatuh ke pintu keluar, meninggalkan ruangan itu sepenuhnya. Tian Chen tengah merayakannya dalam hati, lalu berpikir, disinilah eraku dimulai. Meskipun rencananya melawan Lo Feng gagal, yang membuat Lo Feng tahu jati dirinya. Dia tidak khawatir atau menyesal. Lagi pula, dibandingkan dengan mempertahankan hidupnya, apa gunanya memiliki satu musuh lagi? Aku punya 2 budak kaisar dan Cimang yang kekuatannya hampir setara denganku. Di tengah perang gila ini,
Aku bisa menggunakan kekuatan ini untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan. Kekayaan yang sangat besar untuk meningkatkan kekuatanku lebih jauh lagi. Dengan kekuatan seperti itu, apakah aku masih takut pada Kaisar Sungai Pedang? Dia segera mengambil keputusan. Pertama-tama, aku akan membiarkan pihak iblis berhadapan dengan Chuwu dan panah berat. Lalu aku akan diam-diam menggunakan mereka untuk menyingkirkan batas kaisar pihak iblis yang tidak berada di bawah kendaliku. Lo Feng terbungkus dalam energi misterius, tidak mampu menahan diri saat ia melewati pintu keluar. Panggilan itu bergema di benaknya. Anakku, kemarilah. Lo Feng terlilit dan terus-menerus terbang. Ruang di sekitarnya melengkung dan dia bisa melihat bintang-bintang besar yang tersegel di sekitar pilar-pilar besar. Lo Feng memanggil panah berat dalam hati. Budak jiwa dan tuanya memiliki ikatan melalui jiwa mereka. Selama jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, mereka dapat berkomunikasi melalui jiwa mereka. Karena mereka berdua masih berada di dalam menara bintang. Tidak peduli seberapa jauh mereka berada, dengan kekuatan jiwa mereka, mereka dapat dengan mudah berkomunikasi. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Kaisar Panah Berat. Aku baik-baik saja. Ingat, Tian Chen itu jahat. Dia mencoba menghabisiku sebelumnya, dan aku hampir mati. Dan aku curiga bahwa Cimang dari pihak iblis punya kesepakatan dengannya. Sampaikan ini pada Kaisar Chuwu dan kabur secepat mungkin. Berbaurlah dengan manusia lain dan bersabarlah. Pertama-tama tinggalkan ruang angkasa dan menara bintang, lalu tunggu aku kembali. Tian Chen, aku memperlakukanmu sebagai saudara dan kamu mencoba menghabisiku. Jika aku tidak menghabisimu, bagaimana aku bisa menemukan kedamaian? Lo Feng mengamuk dalam hati. Sistem militer adalah otoritas disiplin bagi para prajurit. Ketika aku memilih untuk pensiun nanti, aku tidak akan menjadi prajurit di kamp manusia lagi. Meskipun itu berarti para prajurit manusia lainnya dapat menghabisiku tanpa hukuman apapun, aku dapat melakukan hal yang sama. Tian Chen telah ditandai untuk mati dalam pikiran Lo Feng. Lo Feng terbang keluar dari jalur dan mendarat di tanah. Dia berbalik seperti bulu dan berdiri dengan lembut. Ini adalah kuil misterius yang luas. Ada total 9 pilar setinggi lebih dari 10.000 km yang menopangnya. Di udara di atasnya ada banyak bintang yang tersegel. Bintang-bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya ini tampak hampir seperti galaksi di atas seluruh kuil. Kuil ini tampak mengambang di tengah antara bintang-bintang tersegel. Di kejauhan tampak sebuah siluet. Tubuhnya panjang seperti ular dan bagian atasnya seperti manusia. Jenggotnya yang ungu terkulai dan kelopak matanya juga terkulai lembut. Namun tekanan kuat yang dilepaskannya membuat siapapun yang ada di sekitarnya secara alami akan tunduk. Anakku, suara kuno itu bergema darinya. Kemarilah. Itu dia. Dialah yang membawaku ke sini, pikir Lo Feng. Dan tekanannya mengerikan. Ini jauh lebih kuat daripada kesatria Shiho dan bahkan mendekati pemimpin kota kekacauan primal. Apakah dia makhluk tingkat Universe Master? Lo Feng setidaknya memahami satu hal ini. Lo Feng berjalan mendekatinya. Makhluk agung ini tampak seperti manusia, pikirnya. Tetapi keempat ras puncak belum mengendalikan menara bintang. Bagaimana makhluk ini bisa tetap di sini dan memanggilku? Manusia ular buas ini tampak seperti salah satu dari banyak ras. Tetua, Lo Feng membungkuk hormat. Apakah kamu dipenuhi kecurigaan? Makhluk agung itu menatapnya. Dia tersenyum. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa menara memanggilmu, namun kamu tidak bisa menjadi tuannya. Bertanya-tanya mengapa kamu bertemu dengan penjaga terlarang yang begitu kuat saat kamu datang, dan bahkan bertanya-tanya tentang jatuhnya bintang yang disegel. Lo Feng terkejut. Makhluk ini bahkan tahu tentang menara bintang yang memanggilnya. Ya, aku punya banyak pertanyaan. Tolong beri aku pencerahan. Lo Feng menjawab dengan hormat. Aku sudah menunggumu terlalu lama. Makhluk itu mendesah.
Tentu saja, biasanya aku hanya meninggalkan klon di sini, hanya bergegas ke sini secara pribadi ketika aku tahu kamu akan datang ke sini. Aku belum memperkenalkan diriku. Namaku Putih. Aku penjaga menara bintang dan juga orang yang menyambutmu di sini. Lo Feng tertegun. Apakah kamu bukan pencipta menara ini? Putih menatapnya sambil tersenyum. Aku adalah pelayan pertama pencipta menara bintang. Namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah menjadi seorang Universe Master. Guruku cukup baik hati menerimaku sebagai muridnya. Aku murid pertamanya. Pemimpin ras Yansen atau ras Dewa Api adalah murid keduanya. Dia punya banyak bawahan, tapi muridnya cuma 2. Aku beruntung karena aku sudah lama mengikuti dirinya. Karena kekuatanku dan betapa sentimentalnya dia, maka aku berhak menjadi muridnya. Tapi ras Yansen dan ras bumi, itulah inti sejati, tempat guru menuangkan jiwanya. Putih menatap Lo Feng. Ada 2 kandidat lain dari bumi sebelumnya yang gagal. Kamu yang ketiga, datang ke sini 8,2 miliar tahun setelah yang kedua. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi seperti pemimpin ras Yansen. Kamu akan menjadi pemimpin ras bumi, murid ketiga guru. Jika kamu gagal, kamu akan berakhir seperti 2 orang sebelumnya. Hanya kematian yang menunggumu. Lo Feng tertegun. Pemimpin ras Yansen dan Putih ini, siapa sebenarnya guru mereka? Pencipta buku petunjuk dan menara bintang tanpa nama, yang secara khusus menciptakan ras Yansen dan ras bumi. Apakah ini prajurit suku yang sangat kuat dari pendiri dojo kapak besar? Banyak pikiran berkelebat di benaknya. Putih tersenyum. Bumi hanyalah nama yang kalian berikan untuk planet tempat tinggal kalian. Selama kurun waktu 2 kandidat sebelumnya, mereka menyebutnya dengan nama yang berbeda. Kandidat pertama menyebutnya dunia Sanhai, kandidat kedua menyebutnya bintang asal, dan selama era kalian sekarang, kalian semuanya menyebutnya sebagai bumi. Lo Feng mengangguk. Saat itu aku mengikuti guruku dan menjelajahi alam semesta yang luas. Dia menghabiskan banyak sekali usaha dan memilih planet ini dan mulai merawatnya, menghasilkan ras yang kuat. Ras ini kemudian menjadi ras Yansen. Ras ini adalah ras yang diasuhnya secara khusus. Di bawah seleksi ketatnya, makhluk terkuat dari ras itu menjadi murid keduanya. Juniorku ini tidak tunduk pada siapapun. Dia membawa rasnya sendiri dan membentuk wilayah Yansen miliknya sendiri, menjadi salah satu ras terkuat di alam semesta. Putih tersenyum. Meskipun secara keseluruhan, kekuatan ras Yansen jauh dari manusia itu sendiri. Mereka memiliki juniorku, dan dia adalah seorang Universe Master dengan harta karun khusus dari guru. Dia tidak takut pada makhluk tertinggi manusia, dan karenanya menjadi salah satu kekuatan alam semesta. Jantung Lo Feng berdebar kencang, lalu berkata, "Lalu bagaimana denganmu, tetua Putih?" Dia duduk bersila di sana. Janggutnya terkulai saat dia tertawa keras, mengguncang seluruh kuil. Dia menatap Lo Feng dan tersenyum. "Apakah kamu pernah mendengar nama Tipu?" Mata Lo Feng berbinar, mengingat nama pada buku panduan pengendalian 10.000 jiwa. Teknik tersebut ditulis oleh Tipu. Lo Feng tampak terkejut melihat makhluk kuat ini yang mengikuti makhluk yang bahkan lebih kuat lagi. Aku tidak punya ambisi seperti itu, dan aku tidak seperti juniorku yang memiliki ras khusus, yang mampu membawa ras itu dan mengambil alih wilayah menjadi negara adik kuasa. Terlebih lagi, guru sangat menghargai ras bumi dan ras Yansen. Dia telah menyiapkan harta karun khusus untuk keduanya. Juniorku memiliki lebih banyak harta karun seperti itu dan lebih kuat dariku. Selama ini aku sendirian. Tentu saja aku tetap berada dalam kemanusiaanku, tetapi aku tidak ingin memperlihatkan kekuatanku, karena itu dapat melibatkan guruku. Oleh karena itu, aku tetap bersikap rendah hati dan membiarkan klonku tinggal di sini untuk waktu yang lama. Membiarkannya menunjukkan kekuatan tingkat kesatria tertinggi. Menamai diriku Tipu, katanya.
Lo Feng mendesak. Makhluk agung itu memiliki 2 murid. Salah satu dari mereka menguasai ras Yansen dan menjadi negara adik kuasa. Yang lainnya hanya meninggalkan klon di sini dan menunjukkan kekuatan setingkat pemimpin istana Tianxi dan si Ludo. Meskipun guru menciptakan ras Yansen, dia tidak terlalu puas dengan itu. Putih melanjutkan dengan lembut. Guru menyesalkan bahwa dia telah meningkatkan tingkat dasar bakat, tetapi evolusi jiwa jauh lebih sulit. Oleh karena itu, dia menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk menemukan cara menciptakan ras bumimu, jiwa yang murni sejak lahir. Guru bahkan meluangkan waktu khusus untuk menciptakan teknik surgawi, buku panduan 9 volume untuk membantu tubuhmu terus berevolusi hingga mencapai tingkat beberapa ras langka di alam semesta. Dengan jiwa yang secara alami luar biasa, bersama dengan buku panduan 9 volume, ini adalah kombinasi terbaik yang dia hasilkan. Mata Putih berbinar. Namun, buku panduan ini ditolak oleh hukum alam semesta itu sendiri. Putih menggelengkan kepalanya. Meskipun buku ini diciptakan saat guru memberikannya kepada penduduk bumi manapun, hukum alam semesta akan secara otomatis mencoba menghapus ingatan tentang buku panduan tersebut. Kekuatan guru sangat kuat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat mempengaruhi dirinya, tetapi mempengaruhi siapapun yang ia coba latih. Kemudian, guru pergi sendirian, tidak tahu harus kemana. Akhirnya dia membawa kembali beberapa harta karun istimewa yang disebut kristal jiwa surgawi dan menyimpan seluruh buku petunjuk di dalamnya, kata Putih. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, dan selama seseorang adalah manusia dan berasal dari bumi, jika mereka mampu melewati ilusi di dalamnya, mereka dapat memperoleh teknik dari kristal tersebut. Mengapa hukum tidak menghapus ingatan setelahnya? Tanya Lo Feng. Itulah keajaiban kristal jiwa surgawi, kata Putih. Guru pernah berkata sebelumnya bahwa hukum alam semesta sangat adil. Tanpa ada yang mutlak, selalu ada peluang. Dengan menggunakan kristal, buku panduan 9 volume dapat diwariskan. Kekuatan alami kristal dapat mewariskan teknik itu kepadamu dan tidak terpengaruh oleh hukum alam semesta. Tetapi mereka hanya punya satu kesempatan untuk melakukannya. Kristal-kristal itu mencatat 9 volume di dalamnya. Namun kekuatannya hanya memungkinkan untuk diteruskan 1 kali. Selama prajurit yang menerima teknik itu masih hidup, ia tidak akan dapat meneruskannya pada yang lain, kecuali jika yang pertama telah meninggal. Oleh karena itu, ras bumi termasuk kamu memiliki 3 kandidat. Yang pertama telah jatuh, barulah kristal itu bisa meneruskannya pada yang kedua. Yang kedua jatuh, maka kamu menjadi yang ketiga. Guru menghargai ras Yansen, namun dia lebih menghargai ras manusia bumi. Pemimpin ras Yansen adalah juniorku. Pemimpin ras manusia akan menjadi murid ketiga, kata Putih. Dan guru telah menyiapkan harta karun untuk kedua muridnya. Lo Feng mengerutkan kening lalu bertanya, "Penatua Putih, gurumu makhluk agung itu, mengapa dia malah menciptakan Yansen dan ras manusia?" Di level guru, dia sudah tak terkalahkan di alam semesta. Suara Putih terdengar tua dan lelah. Dia berkata, "Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sebagai salah satu yang terkuat di alam semesta, dia telah lama diundang ke banyak kekuatan dan organisasi untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi guru terlalu malas untuk peduli. Kekuatan terkuat di alam semesta yaitu aliansi manusia, aliansi binatang angkasa, aliansi ras serangga, dan masih banyak lagi. Mereka adalah kekuatan puncak di alam semesta. Ada yang lain seperti aliansi domain 9 dan yang lebih lemah. Aliansi 9 domain dibentuk oleh 100.000 ras yang di dalamnya terdapat beberapa ras yang kuat. Dari segi jumlah, mereka jauh melebihi aliansi manusia dan serangga. Mereka memiliki lebih dari 50 juta kaisar, lebih dari 100.000 kesatria, dan lebih dari 10 universe master. Dari segi kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari yang lain. Lalu mengapa harus menjadikan guru sebagai kepala mereka? Mengapa 100.000 ras bersedia tunduk padanya? Bahkan prajurit terkuat sekalipun. Putih tersenyum.
Itu karena guru mampu menghidupkan kembali makhluk apapun, bahkan Universe Master maupun yang lebih rendah. Lo Feng menarik napas dalam-dalam. 6 ras puncak, semuanya memiliki prajurit terkuat mereka sendiri yang mampu melakukannya. Ras manusia memiliki pendiri dojo kapak besar, kata Putih. Dan di luar 6 ras puncak, ada beberapa bentuk kehidupan khusus seperti guru, satu-satunya di seluruh alam semesta yang tidak memiliki bentuk kehidupan serupa lainnya. Setiap prajurit yang memimpin aliansi akan membuat aliansi tersebut benar-benar kuat. Mereka bahkan tidak perlu keluar dan bertempur. Hanya dengan menggunakan kemampuan kebangkitan mereka akan membuat musuh takut kepada mereka. Terlebih lagi, mereka memiliki banyak kemampuan khusus lainnya. Putih menatap Lo Feng. Begitu seseorang mencapai level guru, menaklukkan alam semesta tidak ada artinya. Jika dia mau, dia dapat dengan mudah bergabung dengan aliansi manapun sebagai pemimpin. Namun baginya itu tidak ada artinya. Dia lebih suka bekerja sendiri. Namun dia punya tujuan khusus lainnya. Ras Yansen dan ras bumi adalah buah kerja kerasnya. Tentu saja jika kamu berhasil, kamu akan menjadi muridnya yang ketiga. Putih memandang Lo Feng dari atas. Nak, kaulah yang paling luar biasa dari bumi. Kamu telah melewati banyak ujian tersembunyi sebelumnya. Hanya ada satu jalan hidup atau mati yang tersisa di depanmu. Jika kamu hidup, kamu akan menjadi pemimpin sejati penduduk bumi. Kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan super di alam semesta. Bahkan memiliki kemungkinan untuk setingkat dengan guru. Lo Feng terkejut. Makhluk agung itu adalah salah satu yang terhebat di alam semesta yang luas ini. Dan hanya pendiri dojo kapak besar dari aliansi Hong yang bisa menandinginya. Putih menegaskan, tentu saja itu hanya kemungkinan. Segala hal yang berhubungan dengan hukum atau pelatihan, teknik dan sebagainya, semuanya bergantung pada dirimu sendiri. Sama seperti juniorku, pemimpin ras Yansen. Bahkan setelah berlatih selama triliunan tahun, dia masih lebih lemah dari guru. Lo Feng mengangguk. Sebenarnya, pemimpin ras Yansen yang merupakan kekuatan tunggal di alam semesta dan mampu membuat umat manusia tidak berani menentangnya sudah sangat kuat. Apa jalan terakhir hidup dan mati itu? Tanya Lo Feng. Menara bintang, Putih berkata dengan lembut. Tantangan terakhir adalah membuat menara bintang mengakui kamu sebagai pemiliknya. Tubuh Lo Feng bergetar. Proses membuat harta ini mengenali pemiliknya merupakan pertarungan hidup dan mati. Guru sangat ahli dalam menciptakan harta karun. Semua makhluk terkuat di alam semesta pandai dalam berbagai hal. Meskipun guru mungkin tidak sebanding dengan pendiri kapak besar dalam hal tertentu, dalam hal menciptakan harta karun, dia jelas yang terbaik, seru Putih. Alam semesta yang luas memiliki banyak harta karun tersembunyi, dan bahkan yang terkuat pun tidak berani mengatakan bahwa mereka telah melihat dan mengetahui segalanya. Tetapi dia menyadari bahwa terlalu sulit untuk membiarkannya mencari pemiliknya dan mengenali pemiliknya, kata Putih. Menara bintang dianggap sebagai salah satu harta karun terkuat yang ada di alam semesta, dan bahkan dibandingkan dengan harta karun guru. Namun, proses untuk mengenali pemiliknya sangatlah sulit. Semakin kuat jiwa kandidat, semakin mengerikan prosesnya. Dahulu kala, guru telah mencari di antara puluhan ribu prajurit, dari penguasa sektor hingga kesatria untuk mencoba. Namun semua prajurit yang mencoba telah gagal dan mati. Makhluk agung ini sungguh kejam, pikir Lo Feng. Dengan santainya ia menyuruh sekelompok prajurit untuk bereksperimen. Bahkan para kesatria pun seperti tikus percobaan baginya. Masih ada peluang bagi penguasa sektor dan makhluk undying. Namun para kesatria dan di atasnya tidak memiliki peluang sama sekali. Proses ini menguji jiwa dan tekad seseorang. Oleh karena itu, guru mendidik ras manusia bumi agar memiliki pertumbuhan mental yang cepat. Sekarang kamu adalah penguasa sektor dan kamu memiliki peluang untuk berhasil. Dalam sejarah,
di antara dua kandidat sebelumnya. Satu adalah penguasa sektor, dan yang lainnya adalah makhluk undying, dan keduanya telah mencapai tingkat mental yang tinggi. Akan tetapi keduanya tetap gagal. Harta karun yang kamu andalkan untuk menyamarkan energi kehidupanmu mungkin bisa menipu para kesatria, tetapi tidak denganku. Aku juga tahu tentang tubuhmu yang lain. Namun saat proses itu dimulai, kamu tidak akan punya jalan keluar. Bahkan jika gurumu pemimpin kota kekacauan primal muncul, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Putih menegaskan, meskipun dia sangat kuat dan bahkan dianggap tak terkalahkan di alam semesta primal, namun di alam semesta yang sebenarnya dan di menara bintang itu sendiri, dia tidak bisa melakukan apapun. Saat prosesnya dimulai, tidak seorang pun dapat menghentikannya. Saat kamu gagal, kekuatan tekad dan jiwamu akan hancur total dan kamu akan mati, tegas Putih. Meskipun gurumu dapat membalikkan waktu dan ruang untuk menghidupkanmu kembali, ia tidak dapat menghidupkan kembali memori apapun dari buku panduan 9 jilid. Kamu tidak dapat dihidupkan kembali bersama buku panduan itu. Itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh alam semesta. Prosesnya akan segera dimulai. Menara bintang adalah harta yang pantas didapatkan oleh pemimpin umat manusia di bumi. Cahaya turun dari atas kuil dan berkumpul di tengah. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di satu titik, membentuk kristal tembus cahaya dan bersinar dengan benang emas di dalamnya. Putih membalikkan tubuhnya. Kandidat pertama bertahan selama 2600 tahun sebelum tumbang. Kandidat kedua bertahan hingga 3300 tahun. Kuharap kamu bisa bertahan. Lo Fong menoleh untuk melihat kristal itu. Seluruh proses ini adalah kesempatan untuk mengubah nasibnya. Jika dia berhasil menjadi pemimpin ras bumi, akan memberinya kesempatan untuk menjadi negara adikuasa yang berada di alam semesta yang luas. Dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang yang sekuat makhluk agung itu sendiri. Tuan, Kaisar Panah Berat berkomunikasi secara mental dengannya. Aku baru saja melarikan diri dari angkasa. Meskipun aku sudah memperingatkan Kaisar Chuwu tentang Tianchen, dia dikepung dan akhirnya dihabisi oleh kelompok iblis. Tuan, di mana kamu? Aku bisa merasakan lokasimu, tetapi aku tidak bisa masuk. Lo Fong tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kaisar Tianchen, aku harus menghabisimu. Kaisar Panah Berat, tinggalkan menara bintang terlebih dahulu dan bahkan perang wilayah luar. Tunggu dengan sabar sampai aku menghubungimu melalui alam semesta virtual. Kaisar Panah Berat berkata, baik Tuan. Lo Fong, kamu harus kuat karena prosesnya sangat menyakitkan dan panjang. Kedua kandidat telah membuktikan di masa lalu bahwa 3300 tahun masih belum cukup. Putih menatapnya. Lo Fong mengangguk. Putih menekankan dan menunjuk Lo Fong dengan lembut. Seketika, kristal yang tampak normal tanpa energi atau tekanan khusus terbang ke arahnya. Saat kristal itu menyentuh Lo Fong, dia bahkan tidak merasakannya memasuki pikirannya. Rasa sakit yang luar biasa mengerikan langsung menyerang ketiga tubuhnya dan inti utamanya. Rasanya seperti ada binatang buas yang mencoba merangkak keluar dari jiwanya. Putih duduk bersila di dalam kuil, melihat Lo Fong yang bersila menggigil karena rasa sakit. Dia berpikir, tidak mudah untuk menjadi pemimpin ras manusia. Semoga saja kandidat ketiga ini berhasil. Suatu kali dalam hidupnya Lo Fong harus mengorbankan jiwanya untuk melawan binatang bertanduk emas. Saat itulah ia memilikinya. Saat itulah hidupnya berubah besar. Dan sejak saat itu, ini adalah kedua kalinya. Semuanya tergantung pada apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak. Di suatu tempat dengan energi yang kacau, kandidat ketiga sudah dimulai. Mata makhluk agung itu berbinar penuh harapan. Semoga saja bocah nakal itu berhasil. Tuan Meng Tuo, pemimpin kota kekacauan primal, aku pamit dulu. Makhluk tua itu tertawa. Duduk di puncak gunung, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Bahkan puncak gunung pun lenyap dari energi di sekitarnya. Jadi guys, makhluk agung ini agak
nggak sengaja ya mengganggu pertempuran antara Meng Tuo dengan pemimpin kota kekacauan primal. Untuk Meng Tuo ini kita nggak tahu, belum ada informasi apapun ya. Dan sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.